yang berbahagia. MPR memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk menyampaikan kritik, saran kepada MPR secara lebih bebas dan terbuka. Untuk itu, kita saksikan bersama video testimoni berikut ini. Harapan kami sebagai rakyat. Untuk generasi Z saat ini, generasi milenial, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, kalau tugasnya sendiri menetapkan undang-undang, mengubah undang-undang, melantik presiden, dan memberhentikan presiden. MPR itu mereka yang mereka yang menetapkan undang-undang di Indonesia ini. Atau yang biasa kita kenal doang, yang biasa membuat undang-undang dan mengubah undang-undang. Majelis Permusyawaratan Rakyat, lembaga legislatif tertinggi di Indonesia. MPR RI itu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Salah satu lembaga negara yang bersistem ketatanegaraan di Indonesia. Tugas MPR RI yaitu membuat dan mengubah undang-undang. MPR RI ini bagi saya lembaga legislatif yang menarik karena gabungan antara DPR dan DPD. Saya rasa kita harus lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur, bagaimana pencegahan terhadap korupsi, dan bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terlebih khusus sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Para pemimpin di saat ini memberikan contoh terbaik bagi rakyat, bahkan bagi generasi penerus untuk rakyat Indonesia terutama. Harus meningkatkan kejujuran, terus dalam kedua itu pemberantasan korupsi. Agar bisa meninggalkan legasi yang baik, tidak boleh meninggalkan legasi pada cacat demokrasi dan cacat konstitusi. Bagaimana memupuk sumber daya manusia agar senantiasa menjadi sumber daya manusia yang unggul dan bisa bersaing. Pemimpin yang tegas itu. Pemimpin yang tegas dan juga pemimpin yang mengerti akar persoalan masyarakatnya. Saya ingin negara Indonesia ini memiliki pendidikan. Revolusi mental. Mungkin bisa lebih memperhatikan pendidikan, fasilitas, serta sandang pangan papan. Yang harus diperangi adalah budaya korupsi salah satunya. Dan yang kedua, hilangkan budaya orang dalam. Sebagai generasi yang masih muda, generasi Z, belajar itu penting, apalagi menemukan wawasan-wawasan yang mungkin belum kita pelajari. Saya berharap untuk kita generasi Indonesia, kita bisa bertumbuh, belajar dari kita punya pemimpin-pemimpin yang mungkin dorang lebih jujur, kita bisa menjadikan mereka sebagai teladan. Kita harus tetap maju dan semangat untuk kerja dan sekolah. Kita lebih fokus aja gitu Pak, lebih fokus ke hal-hal yang positif. Jangan terlalu bebas. Bebas bisa membuat merusak. Mungkin harus sadar hukum. Generasi muda saat ini harus lebih fokus lagi kepada pendidikan agar nantinya bisa memajukan Indonesia menjadi yang lebih baik. Menurut saya sih harus kritis ya terhadap pemerintah, harus kritis dan juga banyak-banyak belajar, harus meningkatkan pendidikannya, gitu sih. Lebih banyak belajar sih, jangan main mulu. Harus menguasai, yang artinya menguasai perkembangan teknologi yang ada saat ini. Karena ke depan itu 2045 sampai ke depan-depannya itu Indonesia akan lebih maju. Tapi itu tergantung dari SDM anak muda saat ini. Karena di tahun 2024 nanti, pemilih tertinggi adalah pemilih dari generasi Z dan generasi milenial. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus benar-benar mencari tahu, kita harus benar-benar mempelajari siapa saja pemimpin-pemimpin yang berkompeten untuk kita pilih agar bisa membawa kita ke Indonesia emas tahun 2045.
45.